Balik lagi, Abang tadi sebagai anak supir, betul tuh Bang? Ya, saya berasal dari anak supir. Emang masalah bagi lo? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Assalamualaikum Bang Imam, apa kabar Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bang Indra juga sehat ya? Alhamdulillah sehat Bang. Bang, sekarang pengen ngobrol-ngobrol nih Bang. Monggo. Bang Imam kan, Bang Imam sekarang nih jadi wakil wali kota Depok, betul ya Bang? Siap. Tapi info dan beberapa sumber mengatakan justru Abang tuh kehidupannya dramatis. Abang bukan anak sultan kalau anak sekarang. Bukan juga keturunan darah biru. Ya. Tapi justru orang tua, lahir dari orang tua yang berprofesi sebagai supir taksi dan ibu hanya ibu rumah tangga. Tapi sebelum Abang jawab, saya ingin ngajak main Abang nih. Main jawab cepat. Gimana Bang? Boleh. Boleh Bang. Siap. Ini pertanyaannya belum bocor nih Bang. Jadi Abang nanti jawab dengan cepat, berpikir cepat, tidak boleh jawab atau, harus pilih salah satu. Siap ya Bang? Siap. Oke. Manis atau pahit Bang? Manis dong. Manis ya Bang? Luar biasa. Putih atau hitam? Putih dong. Putih. Fiksi atau non-fiksi? Non-fiksi. Non-fiksi. Film atau musik? Film. Berat nih kayaknya. Dua pilihan yang menarik. Bruce Lee atau Van Damme? Bruce Lee. Sesuai hobi. Kungfu. Iya, saya pernah ikut kungfu. Oh gitu. Kesehatan atau pendidikan? Kesehatan ya Bang. Instagram atau YouTube? YouTube. Apa karena sekarang ya YouTube Bang? Biar dapat duit ya. Dikecewakan atau mengecewakan? Dikecewakan. Bener nih Bang. Habis gak ada pilihan lain. Gitu. Pengen bilang atau nggak bisa. Ekstraktif atau inklusif? Inklusif. Mantap nih. Nah, terakhir nih Bang. Keluarga atau negara? Keluarga. Ya. Kenapa nih Bang keluarga? Ya kalau disuruh milih antara jadi wakil wali kota atau menjadi keluarga yang baik, saya milih keluarga yang baik. Keluarga yang baik ya Bang. Terus kalau ada panggilan tugas negara gimana Bang? Pilih negara atau keluarga? Sebuah pilihan berat, tapi kan pasti dalam menjalankan tugas negara kita sudah berkoordinasi dulu lah dengan segala sesuatunya terhadap keluarga. Gitu. Negara terbentuk juga atas keluarga dari keluarga yang baik ya Bang ya. Dari individu terus terbentuk keluarga, dan keluarga terbentuk sebuah masyarakat kan gitu ya. Siap. Dan keluarga yang baik akan menghasilkan negara yang baik. Luar biasa. Terima kasih Bang. Oke Bang, tadi dari kita 10 pertanyaan, kita udah ngomongin nyinggung masalah keluarga nih Bang. Dan pilihan Abang tadi keluarga dong gitu kan, karena tadi alasannya memang tepat betul tuh. Semua berawal dari keluarga. Negara kuat karena keluarga. Nah Bang, balik lagi, Abang tadi sebagai anak supir, betul tuh Bang? Ya, saya berasal dari anak supir. Emang masalah bagi lo? Itu dia jadi masalah Bang. Masalahnya gini, kita pengen tahu, kan biasanya Abang sebagai seorang pejabat tinggi di Kota Depok, nah sekarang orang yang sangat berpengaruh, justru kok ini bisa nih gitu kan, dan ini kan jarang sekali gitu Bang ya, jarang sekali, dan ini menarik. Yang jadi menarik gini Bang, gimana sih cara orang tua Abang mendidik Abang? Gitu ya? Iya. Ya kalau saya kan bapak saya orang Jawa ya, orang Kebumen, ibu saya orang Betawi. Tapi memang besarnya di Betawi. Jadi mendidiknya tuh ya sebenarnya sih ala Betawi biasa-biasa aja gitu ya. Cuman mungkin karena memang ada sesuatu yang membuat
kami ya di keluarga, bukan saya saja tapi kakak saya sama adik-adik saya itu menjadi orang yang prihatin karena memang ekonomi yang di keluarga yang memang kurang sehingga memang membuat kami harus hidup apa adanya dan harus survive dan punya tekad untuk Allah takdirkan saya terutama ya di antara kakak-kakak saya yang mungkin satu-satunya yang S1 gitu ya di keluarga sebelumnya ya, tapi sekarang sudah ada yang S2 dan sebagainya karena memang saya yakin Allah telah memberikan sesuatu pada diri kita, tergantung dari yang dikasihnya mau memanfaatkan untuk apa. Didikan orang tua itu memang keprihatinan. Yang kedua adalah keprihatinan itu dalam arti gini, dari segala sisi ya, bahwa misalkan odol saja yang paling sederhana gitu ya, pasta gigi gitu, pasta gigi ya, itu cara menggunakannya juga nggak boleh sembarangan gitu. Artinya ketika kita mencetnya dari depannya itu dimarahin, harus dari belakang gitu. Itu kenapa Bang? Kok bisa begitu sampai sekecil itu diperhatiin? Ya karena memang susahnya membeli odol ya. Jadi kalau kita mencetnya dari depan kan yang belakangnya nggak keikut kan gitu. Jangan, jadi sehingga nanti secara teratur odol itu atau pasta gigi itu akan habis karena memang dari belakang mencetnya gitu. Filosofinya sih gitu. Yang sisi lain yang diajarkan oleh orang tua saya ada tentang keterampilan. Saya sebagai anak laki pertama, saya 7 bersaudara. Saya anak kelima. Anak laki pertama itu menjadi andalan bagi bapak saya yang memang pekerja keras, segala sesuatunya minta tolongnya pasti sama anak laki-laki, nggak mungkin sama anak perempuan gitu. Iya. Jadi nggak ada tuh dididik manja-manja ya Bang? Nggak ada ya. Nggak ada. Kami biasa memang ya bangun pagi subuh, apalagi rumah kejual akibat krisis ekonomi kan di keluarga, sehingga punya rumah jauh dari sekolah, kami harus bangun subuh dan berangkat cukup jauh, sekitar mungkin 1 jam perjalanan lah ya, sehingga memang kami harus dari rumah ke sekolah. 1 jam. Ya, dari dan mulai itu jalan kaki. Naik bus 2 kali. Naik bus 2 kali ya. Pada saat itu, mohon maaf, Abang ini SD, SMP atau SMA? Sejak SD saya kelas 4 sudah pindah ke sebuah daerah namanya Kebayoran Lama ya. Dari punya rumah jadi ngontrak gitu kan ya. Dari rumah ke tempat halte bisnya itu kurang lebih 2 kilo jalan. Setelah itu naik bus, ya berantem sama copet dan sebagainya lah ya. Atau kenal, udah apal copet ya Bang? Apal banget. Jadi ya? Kalau agak bau-bau dikit kita copet. Jadi saking tiap hari naik, ya kelihatan dong. Nih kelihatan ciri khas copetnya kelihatan. Gitu. Dan mereka yang diambil pelajaran dari copet itu adalah kerjasama. Jadi ketika Bang Hendrani diambil jamnya atau dompetnya, dia akan melempar ke temannya sampai nggak kelihatan. Sehingga kalau kita menuduh dia akan menuduh balik ke kita. Mana buktinya? Mana buktinya, dan temannya memprovokasi bahwa kamu menuduh, bisa direbutin kita malah gitu. Jadi kalau ngeliat gini, Abang beneran naik bis. Karena sampai tahu konsepnya, gitu kan, konsep copet tuh begitu ya Bang ya? Tahu. Ya dulu namanya PPD ya, Pengangkutan Penumpang Jakarta. Itu kalau setiap pagi sama setiap pulang pasti penuh dan nggak ada, bukan AC dia, AC sih angin cepet gitu. Karena semuanya terbuka. Iya, sehingga saya sering gelantungan di pinggir pintu. Ya seorang anak yang kecil gitu SD bisa berasa seperti apa. Tapi emang itu sudah terdidik seperti itu. Saat gelantungan Bang, SD, SMA, kata Abang nih, tadi saya tanya nih SD atau apa? Sejak jawabannya. Sejak SD. Berarti kan dari SD, SMP, SMA, ya, ini naik angkut. Sampai kuliah juga. Sampai kuliah juga kan. Berarti kan pernah nggak kepikiran Bang, lagi naik angkot waktu SD, SMP, SMA, nanti mau jadi wakil wali kota? Boro-boro kepikir ya, tapi boro-boro kepikir, nggak kepikir. Sekolah S1 aja saya nggak kepikir ada sekolah S1 gitu. Sehingga memang ya menjalani hidup ternyata Allah gariskan bisa masuk ke S1 UI gitu. Oh luar biasa. Tapi sebentar Bang, kalau diterusin nih menarik banget. Tapi pelan-pelan Bang. Siap. Bang, balik lagi. Tadi cerita
masalah orang tua nih Bang, masih cerita masalah orang tua. Tadi pola pendidikannya nggak ada tuh manja-manja, harus kerja keras. Ibaratnya ini semua harus kerjasama juga keluarga kan gitu Bang. Yang dominan nih Bang, antara ayah dan ibu siapa Bang? Yang dominan ibu pasti, karena Ibu ya? bapak biasanya kerja itu dari mulai subuh sampai jam 12 malam baru pulang. Sehingga jarang ketemu sama bapak. Jarang ketemu sama bapak. Sangat jarang. Kecuali kalau mobil rusak gitu ya, atau dia nggak punya mobil, ada orderan ngebetulin mobil orang yang tabrak, kecelakaan atau rusak. Nah itu biasanya saya dekat sama ayah karena itu, sama bapak ya. Dan di situ ilmunya langsung diserap tuh Bang. Suruh benerin, membantu ya Bang. Iya. Pernah suruh ngapain aja kalau lagi ngebantu Bang? Bapak tuh termasuk orang yang bisa segalanya ya, dari mulai betulin mobil, ngecat gitu, kayak perbengkelan, ngejok gitu juga. Ngejok tuh bukan ngejob ya. Bukan ngelawak ya Bang. Betulin sofa gitu, sofa mobil ya. Betulin sofa mobil ya. Ngejok. Ya saya disuruh, ya pertama sih kalau betulin mobil pasti saya diajak ya, buka-buka baut dan sebagainya, pokoknya diajarin. Ngecat Bang. Nah kalau ngecat itu ketika bapak ada mobil rusak gitu ya, perlu diketok-ketok, bapak yang ketok-ketok, setelah diketok-ketok kan perlu diamplas gitu ya, didempul, terus yang amplas tuh saya. Terus nanti kalau ngecat itu dulu belum pakai alat canggih sekarang modern ya, seperti apa, kompresor, itu pakai pompa kalau sekarang anak-anak suka pompa ban sepeda itu. Pakai itu Bang. Pakai pompa itu. Jadi saya Bang badan Bang. Ya lumayan lah ya, olahraga sambil olahraga walaupun sembari sedih juga. Kadang capek banget gitu. Capek banget ya Bang. Iya. Jadi disitulah justru nilai juangnya yang diserap dari orang tua ya Bang. Iya. Nggak boleh manja, harus kerja keras gitu ya Bang. Nah, perjalanan dengan orang tua tadi, ibu begitu dekat dengan abang. Karena memang keseharian dengan ibu ya Bang. Iya betul. Dan bapak bekerja mencari nafkah, gitu kan. Akhirnya semua keluarga bekerja sama. Bang, pesan apa sih yang paling diingat oleh abang nih? Pesan ibu atau bapak sehingga itu menjadi prinsip hidup. Ya kalau pesan ibu sama bapak sih masalah agama ya. Jadi jangan tinggalkan sholat, harus ngaji, itu wajib bagi seorang anak laki-laki Betawi gitu ya. Dia harus bisa ngaji, dan kalau sholat ya harus di masjid atau di musola. Pesannya sih gitu. Pokoknya jangan ditinggalin sholat, ngaji gitu ya Bang. Yang sama yang juga menjadi pesan bapak sebelum meninggal, memang saya sebagai anak laki-laki ya bisa bertanggung jawab terhadap kakak dan adik-adik semua. Untuk tetap guyup ya dalam keluarga besar lah ya. Karena keluarga abang tuh kakak 4 berarti. Kakak 4 perempuan, adik 1 perempuan 1 laki. Abang anak pertama laki-laki. Iya, anak kelima tapi laki-laki pertama. Laki-laki pertama. Tadi sudah disinggung nih Bang. Berarti ada nilai-nilai dari orang tua harus tanggung jawab, dan nilai agama itu penting. Iya. Dan itu abang pegang teguh sampai dengan sekarang. Iya. Dan itu sepertinya membuahkan hasil, prinsip-prinsip itu. Pertanyaannya sekarang Bang, prestasi apa sih Bang yang pernah abang raih selama sekolah? Ya sebenarnya saya SD itu biasa-biasa aja, tapi saya memang kuat di matematik. Jadi setiap kali adu matematik di sekolah, dulu sekolah tuh kalau pengen pulang, setiap kali pulang sekolah itu pasti guru kelas itu ngasih soal, siapa yang bisa ngerjain duluan boleh pulang. Dan abang selalu duluan. Dan selalu duluan. Kan biasanya kalau anak SD itu pulang waktu itu ya, nggak tahu kalau sekarang seperti apa, di absen yang nomor A tuh pasti duluan kan, pulang supaya tertib, nggak sekaligus kan gitu. Tapi kalau di SD saya tuh biasanya dikasih soal apapun, termasuk soal paling banyak tuh soal matematik. Dan alhamdulillah saya bisa paling duluan kalau pulang. Tapi dari sisi ranking saya mungkin nggak ranking 3 besar ya. Tapi ketika SMP itu memang saya juga cukup kaget gitu. Teman saya yang biasanya ranking 1 di SD, ketika SMP saya kelas 1 diumumkan saya
dapat ranking gitu ya. Saya kaget aja, waduh kak teman saya nggak dapat, saya dapat gitu. Tapi kata kakak abang tuh kutu buku masalahnya. Bener ya tuh bang? Sering baca buku gitu kan? Ya kalau saya belajar bukan buku sih memang sebagai tugas ya dari sekolah, bukan buku-buku yang apa ya, fiksi atau buku apa. Buku fiksi itu saya baca tuh sejak SMA, pas lulus SMA aja sembari nunggu pengumuman diterima UI saya sering baca buku. Tapi sejak sekolah sih saya buku-buku sekolah saja. Saya bisa menambah pengetahuan dulu dari televisi. Karena televisi dulu banyak mendidiknya ketimbang hiburannya. Kalau sekarang kan kebalikan, banyak kan hiburannya ya. Banyak hiburan. Iya. Siap. Jadi kalau dari sisi prestasi tadi abang bilang justru baru muncul di SMP ya bang? Iya, di SMP. Di SMP baru muncul, terusnya juga terus berlanjut mungkin ke SMA ya bang? Iya, ke SMA. Nah, dari SMA berlanjut juga kuliah. Tetapi ada yang menarik nih bang. Di kuliah, abang rasanya hampir mau jadi rektor apa dosen ini, kok 7,5 tahun lama sekali, kenapa bang? Kalau anak-anak UI bilang tuh bagi yang menyelesaikan lama ya, kan bilang masuk UI itu susah, ngapain cepet-cepet. Oh gitu. Jadi cepet lulus. Sayang. Iya. Kan orang masuk UI susah kan, ngapain cepet-cepet kan. Ngelesnya begitu. Oh iya. Karena memang saya selain kuliah di UI, saya harus mencari nafkah kan gitu ya. Saya harus biasalah sambilan mahasiswa itu ngajar les gitu ya. Saya ngajar les dari jam-jam yang memang kosong tidak kuliah itu saya mencari uang buat menambah biaya kuliah. Menambah uang. Pada saat itu abang sudah menikah atau belum? Kok harus mencari nafkahnya ngotot? Ya saya menikah tahun 92 ketika semester berapa ya? Masih kuliah, yang pasti masih kuliah. Masuk kuliah sudah menikah. Ya. Sempat mengagetkan dosen juga ya, karena memang kuliah saya nggak beres, terus saya ngasih undangan buat pernikahan. Kita aja kaget bang. Masih kuliah sudah nikah, karena kan tadi sekolahnya juga lama, disayang-sayang. Iya. Gitu bang. Terus menikah tahun 92 dan itu pada saat semester berapa bang? Saya lupa, semester 10 kalau nggak salah ya. Semester 10. Iya, semester 10. Dan waktu saya wisuda, saya sudah punya anak 2. Oh, jadi begitu wisuda bawa anak dong? Iya, bawa anak. Dipoto bawa anak, bawa emak sama bapak. Ya, alhamdulillah sih. Mungkin mudah-mudahan emak sama bapak bahagia atas kelulusan anaknya pertama kali S1 kan S1, gitu, di antara yang lain dari keluarga dan kuliah dan wisudanya di UI lagi kan gitu. Wah, luar biasa, bangga dong bang. Habis nggak bisa masuk ITB kan, masuk UI aja. Waktu itu pilihan saya pengen ITB, cuman bapak saya sama ibu saya bilang jangan jauh-jauh. Jadi ya akhirnya masuk UI. Tapi ngomongin tadi masalah cari nafkah. Abang nyari nafkah tadi ibaratnya dengan cara mengajar. Tentu pada saat itu juga perlu biaya untuk kuliah. Nah, biaya kuliah ini dari mana bang? Apa dapat beasiswa atau gimana? Aduh, ini mau tahu aja atau mau tahu banget? Ini harus dibuka nih bang. Kenapa? Biar menjadi inspirasi gitu loh bang. Inspirasi buat sobat-sobat podcast nih, bahwa perjuangan Bapak Wakil Wali Kota nih sampai sejauh itu gitu loh. Jadi nggak ada alasan tuh nggak punya uang untuk kuliah gitu bang. Iya. Iya, pertama kali masuk UI itu diumumkan di koran. Dulu masih koran, belum pakai email atau belum pakai online ya. Diumumkan di koran, kita cari nama, alhamdulillah dapet gitu kan. Dari 3 sahabat saya, 3-tiganya masuk UI dan 3-tiganya masuk Fakultas Teknik. Satu saya masuk Teknik Gas Petrokimia, teman saya masuk elektro, satu lagi masuk mesin. Tapi ketika setelah pengumuman saya merenung, ini bapak sama ibu bisa biayain nggak masuk UI ya? Waktu itu masuk UI itu harus bayar 120.000. 120.000 itu besar dulu ya bang? Dulu mah besar, kalau dulu sekarang kan kecil ya. Iya. Buat makan sekalian anak muda habis gitu. Kalau dulu tuh besar, bingung gimana bisa bayar itu. Akhirnya saya kan ikutnya dua tes. Yang satu adalah UI diterima, satu lagi diterima, alhamdulillah diterima juga di Patigat, Pendidikan Teknik Gajah Tunggal. Saya diterima di Tangerang. Pabrik Gojir itu.
punya akademi namanya P3 Pendidikan Teknik Kimia ya, Teknik Industri. Saya mengambil jurusan Teknik Kimia, terus diterima dan di situ beasiswa. Nah itu gampangnya itu keluarga ini antara beasiswa yang nggak mengeluarkan uang di P3 itu karena memang langsung nanti disalurkan bekerja di situ di Gojek itu. Lalu yang kedua adalah di UI yang berbayar kan gitu. Akhirnya dengan diskusi keluarga dan mungkin sholat istikharah saya, keluarga menentukan memilih UI. Nah, saya nggak tahu uangnya dari mana itu pada waktu itu ya ibu bapak dapat uang 120.000 itu dan akhirnya berbayar dan saya masuk UI. Kan gitu. Tapi setelah di UI ini teman-teman nih perlu ketahui bahwa ya selain bekerja yang tadi saya sampaikan saya sejak SMA sudah kerja jualan-jualan lah ya sama ngajar-ngajar gitu. Tapi di UI banyak beasiswa. Saya dapat 3 beasiswa sekaligus di UI. 3 beasiswa? Iya, 3 beasiswa sekaligus. Itu biasanya kan cuma satu harus ngambil. Kok Abang bisa dapat 3? Ya saya juga bingung tuh, lolos aja gitu ya. Mungkin karena Allah sayang sama saya kali ya. Atau rezeki anak soleh. Jadi beasiswa pertama beasiswa dari UI sendiri, ya dari teknik. Yang kedua beasiswa dari Pertamina karena jurusan saya gas petrokimia itu kerjasama antara UI dengan Pertamina. Yang ketiga kebetulan saya aktif di kegiatan sosial keagamaan dakwah ya, sehingga ada teman-teman yang memberikan channel untuk mendapatkan beasiswa dari Abu Dhabi. Pada waktu itu yayasannya lembaga dari Abu Dhabinya Dr. Hidayat Nur Wahid. Tunggu sebentar. Abang dapat beasiswa ya tempo hari dan itu 3-3-nya Abang ambil. Iyalah, kesempatan gimana nggak diambil kan ya. Kesempatan dan akhirnya memang itu cukup membantu ya Bang. Sangat membantu. Tadi saya dengar ada dari Pertamina. Ya. Biasanya kalau dari Pertamina suruh kerja Bang di Pertamina. Ini enggak Bang atau gimana? Saya memang cita-citanya ketika masuk ke jurusan gas petrokimia itu berharap bisa kerja di Pertamina. Tapi kan masuk ke sana juga agak susah ya. Ada tawaran untuk S2 gitu, S2 dari Pertamina. Dari Pertamina, tapi saya nggak ambil karena memang karena sudah nikah ya pengen cari duit dulu lah gitu. Satu kali lagi keluarga yang utama. Pilihannya itu ya Bang ya. Iya benar. Luar biasa. Jadi Abang dapat beasiswa S2, Abang pilih tidak diambil dan itu full beasiswa. Belum dapat ya, baru penawaran. Iya. Baru penawaran Abang nggak mau ambil karena memang pertimbangan keluarga. Iya. Baik Bang. Tadi selain tadi lagi dapat beasiswa, terus saya ngajar dari mana? Dari mungkin sekolah ke sekolah ya Bang, terusnya privat segala macam. Lalu Abang lulus kuliah. Nah, di tengah perjalanan, Abang punya usaha nggak Bang untuk menghidupi keluarga? Iya, karena saya sejak SMA biasa berdagang ya. Dan keluarga saya memang juga untuk menambah penghasilan orang tua itu, kakak-kakak juga dagang. Dagangnya gimana? Bawa makanan ke sekolah gitu ya. Misalkan kayak risol ataupun apalah gorengan-gorengan dagang ke teman-temannya untuk beli, itu biasa lah kakak-kakak saya seperti itu. Kalau saya lebih cenderung kepada dagang buku waktu SMA itu. Dagang buku ya, buku-buku Islam terutama. Jadi saya caranya gimana supaya teman-teman beli? Ya saya harus baca dulu. Ketika saya baca, saya ceritakan, ada buku bagus nih kan gitu. Sehingga mereka tertarik dan akhirnya beli kan gitu. Jadi Abang baca duluan nih. Baca dulu. Diceritakan. Iya. Nah itu kan pada saat SMA, pada saat berkeluarga, lulus kuliah, Abang usahanya apa? Nah selain tadi ngajar privat dan sekolah-sekolah SMA dan STM, saya punya beberapa usaha. Di antaranya adalah juragan kambing. Juragan kambing ini ya usaha sebulan tapi bisa menghidupi setahun lagi. Karena Idul Kurban ya Bang? Saya punya kandang di Gramedia di Depok yang waktu itu belum jadi. Sebelum berdiri saya punya kandang di situ. Beberapa Idul Adha, karena ini dalam rangka Idul Adha ya, saya usaha itu bersama teman saya, kambing maupun sapi. Jadi Abang dari situ memulai usaha mungkin rada besar atau ada usaha lain Bang? Usaha lain adalah usaha sembako. Saya punya gudang di Pasar Kemiri waktu itu. Pasar Kemiri sini? Iya.
Jadi ya apa ya, ngedrop beberapa sembako ya, terigu, gula, beras, minyak goreng. Itu saya ngedrop beberapa pedagang di Pasar Kemiri. Termasuk agen-agen Pasar Kemiri ngambilnya dari saya. Oh, pernah besar kalau Pernah. Mungkin teman-teman atau pedagang yang di Pasar Kemiri pernah kenal saya. Bisa jadi kalau orang lama ya, ini pedagang kok jadi wakil wali kota kan. Itu dia, Bang. Iya. Tapi gini, dunia usaha itu tidak kalah beratnya dengan dunia politik. Kejadiannya mungkin segala macam tidak kalah lah gitu, Bang. Pernah nggak ngalami kejadian unik nih di Pasar Kemiri, Bang, pada saat Abang jualan? Ya, ini kejadian yang memang luar biasa ya. Kami bertiga waktu itu turun terigu pada waktu itu jam 3 pagi ya, dini hari lagi, jam 3 dini hari. Karena Pasar Kemiri itu hidupnya jam 3, sehingga para kuli angkutan yang biasa nurunin barang-barang kami itu menurunkan sayur-sayuran, sehingga kami nggak bisa make mereka. Dengan seizin dari ketua preman di sana itu, ya, kami minta supaya yang menurunin tukang-tukang beca. Karena tukang beca kan nggak ada orderan ketika jam 3 pagi kan ya. Alhamdulillah ada sekitar 5 orang mungkin kami minta pekerjakan dengan komitmen dengan ketua preman tersebut kan. Tapi baru menurunkan 2-3 terigu tuh yang beratnya 25 kilo ya. Satu karung goni, satu karung yang besar itu yang kan besar 25 kilo itu. Tiba-tiba preman itu marah-marah dan hampir terjadi perkalian antara preman itu dengan tukang beca. Keluar dong kumpu Abang. Preman itu memang ya dari segi kumisnya memang menakutkan, ya, melintang lagi gitu ya, dan mengeluarkan senjata tajam. Tapi saya secara refleks juga, kok tiba-tiba saya berani gitu. Dilawan aja ya, Bang? Saya lawan, tapi nggak lawan berantem, nggak ya. Saya pegang bajunya gitu ya, kerah bajunya bahwa, Pak jangan begitu, saya bilang. Kita kan sudah sepakat bahwa akan ada bayaran ke Bapak dan kita sudah seizinkan gitu. Saya rangkul, saya ajak agak jauh dari tempat perkalian itu, dan saya ajak ngomong. Dan akhirnya deal lah, setuju gitu terhadap penurunan kembali kan gitu, dilakukan kembali oleh tukang beca kan gitu ya. Tetapi karena tukang becanya ketakutan, kan tukang beca pendatang ya, akhirnya nggak mau, orang Jawa nih nggak mau gitu. Nurunin siapa, Bang? Ya akhirnya yang nurunin kita lah, saya termasuk saya. Dari jam 3 pagi itu sampai subuh baru selesai sebanyak 1 truk besar. Jadi, ya Abang ikut jadi kuli panggul. Bener. Jadi semuanya karena terigu ya, jadi semua putih nih, dari mulai rambut sampai baju putih akibat menurunin terigu tersebut. Jadi Bang Imam Budi Hartono, Wakil Wali Kota Depok, bukan anak sopir saja. Jadi gue pernah jadi kuli panggul. Pernah jadi kuli panggul. Luar biasa, Bang. Dan itu demi keluarga lagi ya, Bang? Iya, pastilah ya. Karena kan kita bekerja buat siapa lagi kalau buat keluarga, tidak buat keluarga. Baik, Bang. Tadi udah seru nih kita ngomongin usaha Abang sampai cerita jadi kuli gitu kan. Nah, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol terkait masalah pilihan hidup Abang. Tadi perjalanan hidup, dan rasanya Abang itu orang aktivis, betul ya, Bang? Karena tadi cerita di Rohis, maksudnya jual buku rohani Islam segala macam. Itu sejak kapan, Bang? Sejak SMP kah, SMA kah, aktif di organisasi? Saya aktif di organisasi kalau SD hanya pramuka ya. Oh, pramuka. Kalau SMP itu pramuka sama Paskibra, sama organisasi kayak apa namanya ya, karya ilmiah. Karya ilmiah. Jadi kalau SMP, SMA saya aktif di Rohis, sudah mulai aktif di Rohis, aktif di karya ilmiah, aktif di kungfu, aktif di voli. Jadi ada 4 kegiatan organisasi saya di SMA. Dan saya mengenal Islam secara baik sejak SMA memang. SMA di Rohis itu, Bang? Ya, di Rohis terus saya mengenal Islam secara baik ya, karena kan saya Islam turunan ya, sehingga sholat, zakat, puasa dan sebagainya diajarkan di rumah kan. Tapi tentang mendali tentang keimanan, apa itu Islam, apa itu
apa itu hari kiamat dan sebagainya, saya mengenal Di sekolah. di sekolah dan wawasan itu dibantu dengan banyak membaca buku. Oh, benar berarti kutu buku. Betul-betul. Jadi disitulah abang ditempa jiwa-jiwa aktivis atau berorganisasi ya bang? Iya, kalau masalah buku tadi ya Hendra ya, bahwa kita hari ini adalah bacaan kita kemarin. Jadi jadi kelihatan kalau Bang Hendra kelihatan seperti sekarang, kelihatan bacaannya kemarin. Karena bacaannya apa gitu Iya. ya? Karena kalau bacaannya nonton film pasti yang ceritain tentang film. Film aja gitu ya bang ya? Kalau bacaannya tentang kisah para sahabat Nabi pasti bisa cerita tentang kisah sahabat Berarti Nabi. hati-hati juga bang baca buku. harus pilih-pilih juga ya bang? Iya, karena bisa juga membentuk pribadi. Kepribadian seorang bisa dibaca berasal dari buku yang dibaca. Lalu buku favorit abang apa? Buku favorit saya buku-buku Islam ya. Buku Islam. Terutama buku sejarah tentang para sahabat Nabi. Oh gitu. Ya. Dan di situ banyak nilai-nilai yang bisa diambil ya bang? Iya. Ulang tahun saya yang ke-17 itu saya kaget dikasih hadiah sebuah buku 100 karakteristik sahabat. Saya masih ingat banget. Siapa yang ngasih bang? Ya sahabat saya yang masuk di Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin. Sahabat saya. Itu laki atau perempuan? Laki. Oh laki. Saya harus jelas bang. Saya belum dibiasakan sama ibu saya tentang mengenal perempuan selama masih sekolah lah gitu ya. Apalagi ketika saya aktif di Rohis, sepertinya ada satu dinding pembatas antara ikhwan dan akhwat gitu. Dan itu dijaga betul ya bang? Dijaga betul. Nggak ada tuh istilah pacaran lah? Nggak ada. Kalaupun ada yang ditaksir paling ditahan gitu. Jadi sama istri pun nggak pacaran? Nggak pacaran. Nggak pacaran. Dikenalkan oleh guru ngaji, terus ta'aruf, datang ke rumahnya, bla bla bla, terus ngelamar, terus nikah gitu. Pacarannya setelah nikah. Ini tadi saya mau ngomongin masalah karir politik sebetulnya. Tapi balik lagi, tapi seru. Gini aja bang, saya nanya lagi dikit aja nih. Abang meyakinkan calon mertua, abang masih kuliah, ini gimana bang? Kalau saya polos aja ya. Polos dalam arti ya kalau saya datang diterima alhamdulillah, kalau enggak ya bukan rezeki. Yeah. Ada yang lain maksudnya. Gitu. Saya yakin itu aja. Oh gitu ya bang. Dan alhamdulillah diterima ya bang. Ya alhamdulillah diterima mertua yang baik. Iya. Bahwa dengan waktu itu kan masih kuliah ya. Jadi ini anak kecil belum kerja udah mau nikahin anak saya kan gitu ya. Iya, makanya ini kan ditanya gimana tuh gitu kan meyakinkan. Mungkin gitu. karena keyakinan itu jadi diterima. Dan mungkin ini anak UI juga kan gitu ya. Masa depannya cerah deh. Gitu. Siapa yang nolak anak UI kan gitu ya. Anak teknik lagi kan. Tukang insinyur. Bang, balik lagi ke pilihan tadi berorganisasi, lalu itu mengantarkan abang menjadi seorang politisi. Abang pernah jadi anggota DPRD Kota Depok 2 periode. Ya. Abang pernah jadi DPRD Provinsi Jawa Barat 3 periode ya bang. Ya. Walaupun dalam pertengahan jalan jadi wakil wali kota. Ya. Nah. Sebagai politisi, kenapa abang tadi lebih memilih jadi wakil wali kota, bang? Enggak lanjut di karir politik? Iya, selain latar belakang partai ya, karena saya sebagai berasal dari partai PKS, itu karir politik itu tidak ditentukan semata-mata oleh pribadi, tapi atas dasar keputusan partai. Organisasi. Iya, itu yang pertama ya. Bahwa yang kedua adalah saya anak UI. UI ada di Depok gitu ya. Jadi mudah-mudahan nih bisa mencontoh terdahulu saya. Misalkan siapa ya? Ridwan Kamil kan anak ITB, terus megang Bandung. Iya. Risma anak ITS, megang Surabaya. Boleh dong. Oh iya. Boleh dong anak megang Depok kan gitu. Iya. Idenya sih ada ini ya. Mudah-mudahan bisa nyambung gitu. Iya betul bang. Terus sekarang sudah jadi wakil wali kota. Abang ngapain aja bang keseharian sebagai wakil wali kota? Waduh, ini memang ternyata di luar prediksi saya ya. Sebagai wakil wali kota itu beda antara legislatif dengan eksekutif. Jadi kalau legislatif tuh enaknya itu rame-rame gitu ya. Satu komisi jalan. Jabatan terakhir saya memang ketua komisi 4 bidang di DPRD provinsi. DPRD bidang pembangunan.
Artinya kita jalan bersama-sama, segala risiko ditanggung bersama. Kalau ini kan enggak ya. Ini hanya kita berdua, Pak Kiai Muhammad Idris dengan saya sebagai wali kota dan wakil wali kota punya tuntutan banyak, baik dari sisi kinerja maupun dari keinginan warga terhadap kami. Gitu. Sehingga ya dari pagi sampai malam lah, tidak mengenal waktu gitu. Jadi terus melayani warga ya Bang? Iya, selain kita rapat-rapat koordinasi untuk perencanaan pembangunan dan menjalankan APBD Kota Depok dengan dibantu oleh teman-teman perangkat dinas, ya kami juga biasanya mendapatkan undangan-undangan ke warga yang ingin melakukan sesuatu, dari mulai hajatan ya, baik nikah maupun hitanan kan gitu ya. Maupun warga yang lagi sakit dan lain sebagainya lah ya. Ya alhamdulillah mereka masih masih berkeinginan bisa kenal dengan kami di pemerintahan, kan sesuatu banget bagi kami, sesuatu yang amanah ini yang diberikan kepada kami, ternyata mereka bisa membantu kami dalam mensukseskan dari program-program pemerintah. Jadi tugas Abang sebagai wakil wali kota itu menggerakkan roda pemerintahan ya Bang? Iya, karena saya biasa di organisasi yang namanya mesin organisasi itu 3, ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah kalau di pemerintahan ini ya mesinnya adalah memang wali kota dan wakil wali kota, dibantu oleh semua perangkat daerah. Ya. Dan itu digerakkan terus oleh Abang, dan juga tadi terus dengan masyarakat, berarti betul pilihan Abang tadi inklusif. Jadi Abang terus melayani, dekat dengan masyarakat, mendengar suara masyarakat, begitu ya Bang ya? Iya ya, sering banget tiap hari itu pasti ada, Bang tolong dong ucapin selamat ulang tahun buat anak saya. Padahal cuma ngucapin ulang tahun ya Bang? Iya, sampai diminta ya sekarang. Ucapan ulang tahun, baru usia, baik yang usia balita ya, sampai usia yang sudah lansia dan sebagainya, minta tolong dong. Jadi ada satu kebanggaan mereka atas ucapan kami, dan kami juga bangga dengan hal tersebut ya, karena masih dianggap bahwa adalah kami orang tua dari mereka semua. Bang, balik lagi tadi Abang cerita mulai dari merencanakan segala macam, menggerakkan organisasi sebagai wakil wali kota, tentu berpasangan dengan Pak Wali gitu kan Bang. Apa yang menjadi prioritas pembangunan Kota Depok Bang? Sebelum ke situ saya dipesankan oleh Presiden PKS ke saya. Siap. Imam gitu ya. Bang Imam, bahwa Anda adalah wakil wali kota. Sampai 3 kali. Kamu adalah wakil wali kota, kamu adalah wakil wali kota. Jadi memang harus harus dilihat jabatan yang saya miliki. Jangan sampai saya sebagai wakil wali kota pengen kerja sebagai wali kota. Itu tidak benar. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu harus fatsun gitu. Saya berharap memang matahari hanya satu ya, Pak Wali Kota, Pak Kiai Muhammad Idris. Siapapun yang memanas-manaskan saya terhadap sesuatu kerjaan gitu ya, saya tidak akan mau, dan pesan presiden saya itu sangat kuat sekali. Dan saya karena beliau juga adalah guru saya, kiai saya, sekarang menjadi wali kota saya harus ikut apa yang diharapkan oleh Pak Kiai. Tadi sesuatu yang direncanakan yang ke depan, memang kita berdua, Pak Kiai Muhammad Idris dan saya, punya amanah terhadap janji kampanye. Fokusnya adalah janji kampanye, ya selain daripada perencanaan yang tercantum di dalam rencana pembangunan jangka menengah yang sudah disepakati antara pemerintah dengan DPRD Kota Depok. Itu ya fokus bagi kami. Jadi salah satunya bisa disebutkan nggak Bang, janji kampanyenya seperti apa Bang? Iya, kami punya 10 janji kampanye ya. 10 janji memang kampanye. Yang sangat melekat itu adalah Kartu Depok Sejahtera, lalu juga ada dana insentif buat RT, peningkatan dana insentif buat RT, RW, LPM, pembimbing rohani, dan juga dana 5 miliar buat kelurahan. Terus ada membangun alun-alun, tempat spot center di setiap kecamatan, tempat untuk UMKM dan sebagainya. Dan itu menjadi prioritas, tentu sudah melalui pemikiran yang panjang ya Bang. Iya.
Ya, itu sepakatan kami berdua ketika sebelum mencalonkan. Ya, pada saat mencalonkan. Pada saat pencalonan dan dokumen resmi disampaikan ke KPU. Oh gitu. Ya. Jadi ada kartu sejahtera, bangun alun-alun, ya, gitu ya Bang. Semuanya. 10 janji kampanye. 10 janji kampanye. Sebenarnya KDS itu tidak termasuk dalam 10 janji kampanye. Tapi KDS apa tuh Bang? Kartu Depok Sejahtera. Kartu Depok Sejahtera. Ya. Tapi kami melihat kondisi Kota Depok, masyarakat Depok yang membutuhkan terhadap pelayanan kesehatan, terutama BPJS gratis, maka kami buat ide tambahan yaitu KDS. Itu sasarannya siapa Bang KDS? KDS itu DTKS ya. Sasarannya dan jadi pemerintah pusat itu menetapkan DTKS, sementara baru sekitar 80% terpenuhi dari DTKS oleh anggaran APBN. Maka kewajiban kami sebagai pemerintah melengkapi menjadi 100%. Sisa gitu. Itulah yang menjadi kartu Depok Sejahtera. Apa saja yang diberikan? Yang diberikan adalah pertama adalah BPJS gratis ataupun kesehatan ya. Ketika ingin banyak masyarakat Kota Depok ini yang tidak bisa membayar BPJS, apalagi dengan kondisi COVID ya, banyak yang kena PHK, maka kami akan membayarkan bagi mereka yang tidak mampu membayar BPJS. Itu berarti ya. Ini sudah sesuai dengan arah kebijakan nasional ya Bang, saling melengkapi ya? Ya, kami melengkapi dari kebijakan nasional, tapi menyebutkan sebagai Kartu Depok Sejahtera. Karena di situ bukan sekedar tadi membayarkan BPJS, tapi ada 7 manfaat lainnya yang ada di situ. Termasuk semua anak Kota Depok harus sekolah, baik SD, SMP, SMA. Bagi yang nggak mampu, kami memberikan beasiswa melalui APBD Kota Depok. Itu udah mulai berjalan Bang? Sudah mulai berjalan. Mulai tahun ini atau tahun depan? Kalau beasiswa sudah berjalan sejak dulu dan sekarang ditingkatkan penambahan. Untuk SD 2 juta, untuk SMP 3 juta, untuk SMA ya. Per orang setahun ya. Setahun. Jadi bagi anak-anak Kota Depok yang nggak mampu bilang saya nggak bisa sekolah karena nggak punya uang, jangan jadi alasan. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus beritahu kami, nanti kami akan memberikan bantuan tersebut. Itu kalau seandainya ada seperti itu masyarakat harus mengakses ke dinas mana Bang? Bisa langsung ke WA saya boleh. Waduh, gitu luar biasa. Jadi bisa langsung bisa ke Abang nih. WA saya memang terbuka buat siapa saja ya. Yang penting kalau WA ke saya, assalamualaikum, perkenalkan nama gitu ya. Jangan sampai assalamualaikum, saya jawab dalam hati waalaikumsalam kan. Karena nggak tahu ya, banyak ya Bang. Kan namanya salam kalau dalam Islam itu harus dijawab. Tapi jawab kan nggak mesti ditulis. Bisa dalam hati, bisa dalam lisan kan gitu. Tapi tolong perkenalkan namanya gitu. Perkenalkan nama saya Fulan misalkan dari wilayah Sawangan, bermaksud ini baru nanti saya jawab kalau memang lengkap dari permintaannya. Luar biasa Bang. Betul-betul inklusif. Sekarang zaman sosial media. Kegiatan penuh. Abang sering aktif di sosial media gitu ya Bang? Ya. Baik di YouTube, di Instagram. Nah, Abang pernah dibully gak sama netizen? Karena gini Bang, sebelum dijawab, terutama terkait lagu yang dulu sempat viral, itu kan sampai booming tuh Bang. Kalau melihat di YouTube, sampai ribuan orang ngelihat yang nyanyi Abang, dan itu dengan anak muda tuh. Dengan anak muda tuh, nanti Abang bisa ceritakan lah. Terusnya tiba-tiba videonya itu di take down oleh Abang sendiri gitu kan. Nah, ini gimana Bang? Bisa ceritain nggak? Iya, kalau seorang pejabat publik ya, saya banyak belajar terhadap Presiden Jokowi, terus juga Ridwan Kamil dan lain sebagainya ya, yang mempunyai media sosial cukup aktif, karena disitulah tempat komunikasi kita dengan masyarakat. Jadi masyarakat biar tahu ngapain aja sih lo seharian sebagai pejabat publik, sehingga mereka perlu, sehingga nggak ada bully ke kita. Ya, termasuk yang termasuk yang saya buat podcast juga pulang kerja itu dalam rangka mempublikasi kerja-kerja kita di pemerintah Kota Depok. Jadi sehingga mereka nggak salah sangka terhadap apa yang kita lakukan. Jadi bentuk komunikasi. Alat komunikasi. Dan sekarang itu kan anak-anak muda lihatnya begitu. Kalau lihat koran atau lihat online kan baca judulnya doang. Nggak sampai ke dalam. Tapi kalau kita dia melihat Instagram pasti ngelihat sampai dalamnya, ngelihat YouTube pasti sampai selesai, apalagi kalau menarik ya. Podcast apalagi mendengarkan dari awal sampai akhir, apalagi dengan judul-judul yang bagus ya. Sehingga mereka mendengarkan. Saya membuat alat komunikasi yang mudah saja bagi masyarakat untuk bisa ikut dalam
kegiatan aktivitas wakil wali kota ini ngapain aja kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang yang namanya netizen kan sah-sah saja mengomentari negatif, Alam positif. demokrasi. Iya. Negatif, positif biasa saja kan gitu. Ya bagi saya juga gitu. Bahwa ya saya dikomentarin positif, alhamdulillah. Kalau negatif sebagai komentar yang membangun harusnya kan gitu ya. Oh mungkin saya terlalu ngegas gitu kan, sebaiknya ngerem dulu. Oh, gitu. Kalau terlalu ngerem, gas lagi kan gitu ya. Sebuah keseimbangan memang dibutuhkan lah ya, ya, Bang, ya. Ya memang dibutuhkan untuk kita. Karena namanya netizen kan pasti berbagai rambut boleh sama hitam, tapi pikiran kan berbeda-beda. Kadang kita anggap positif, ternyata bagi orang lain negatif. Sudut pandang yang berbeda itu sah-sah saja bagi saya. Dan bisa jadi itu menjadi tadi pakem saya dalam beraktivitas. Oh, gitu. Nah, salah satunya kan memang saya punya hobi ya, bukan hobi sih ya, kebiasaan yang Allah berikan ke saya adalah membuat lagu. Oh, bukan menciptakan gitu, Bang. Kalau menciptakan itu Allah. Oh, gitu. Membuat. Saya ngarang aja gitu. Oh, ngarang lagu. Kan kalau pelajaran SD kan gitu, mengarang kan gitu, mengarang cerita, mengarang. Nah, saya diberikan kebiasaan oleh Allah Subhanahu wa taala mengarang lagu gitu. Emang Abang bisa baca not balok tuh? Saya not balok paling jago. Sejak SMP guru kesenian saya juga kaget gitu kalau ada ulangan dikasih waktu 1 jam, saya mungkin 10 menit selesai gitu. Baca not balok itu, Bang? Iya, dia kaget juga, mereka bilang, "Kamu gimana nih ulangan kok cepat-cepat keluar?" Ya saya bilang ke gurunya, "Ya Ibu kalau nggak percaya coba aja periksa, kalau salah saya balik lagi, kalau benar saya boleh keluar dong." Gitu. Boleh istirahat. Kan biasa dulu kalau ulangan ya waktu masa SMP atau SMA, ketika selesai kan boleh keluar kan gitu, supaya betul. tidak mengganggu yang lain atau tidak dicontek sama orang lain kan gitu. Jadi untuk not balok. Jadi bukan hanya matematika aja yang cepat keluar. Seni juga ya, Bang? Iya, seni. Jadi ada beberapa seni yang saya bisain, termasuk seni tata busana saya juga bisa. Maksudnya ngejahit? Ngejahit, streaming gitu ya. Streaming apa tuh, Bang? Streaming tuh kalau anak-anak dulu ngejahit berbagai pola jahitan. Oh, dari mulai jelujur sampai bikin bunga dan sebagainya itu bisa. Kayaknya Abang apa aja bisa kecuali melahirkan ya. Aduh, bahaya ini. Iya, apa aja bisa gitu. Seni oke, matematika oke. Apalagi gitu kan tadi ngangkat barang oke gitu kan, luar biasa. Cuman kayaknya emang nggak bisa melahirkan aja kayaknya gitu. Ya, terkait masalah bully itu tadi saya sampaikan karena kebiasaan saya membuat lagu ya, saya hampir lebih dari 20 lagu lah udah saya buat. Nah, terakhir itu ketika saya jadi wakil wali kota itu ada satu lagu dari teman, bukan lagu saya sebenarnya, lagu teman saya, lagu karangan teman orang lain. Tapi saya lihat ini bagus gitu lagunya, sehingga dengan kondisi COVID-19 ini itu lagu pas lagi. Akhirnya saya mau menyanyikan lagu itu, dan saya pilih ajudan saya sebenarnya ya. Oh, jadi Abang duet dengan ajudan? Iya, dengan ajudan. Tujuannya apa? Pertama adalah anak muda ya, supaya ini stylenya tuh dapat yang tua dan yang muda. Abang masih mau ikut muda aja, Bang? Jadi dapat style yang muda dan yang tua kan gitu ya. Oh, gitu. Yang kedua, biar ada image ke masyarakat bahwa antara wali kota atau wakil wali kota kepada siapapun termasuk ajudan itu tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Iya. Tapi tetap etika ada gitu kan ya, Bang, saling menghormati. Kelihatan dari videonya tuh. Kalau kerja kan gitu. Iya, tapi kalau di luar kerja kan sebagai masyarakat biasa saja gitu. Iya. Sehingga alhamdulillah buat video itu sederhana sebenarnya ya, dan alhamdulillah dapat respon yang bagus di masyarakat. Kalau video yang di-tag itu bukan video itu. Video di-tag itu video karangan lagu saya yang sudah lama, sejak saya buat tahun 2017 ketika saya pergi haji. Jadi ketika saya di Mina itu ada waktu luang, saya ternyata terinspirasi terhadap sebuah lagu yang berjudul Arafah. Oh Arafah, waktu yang diijabah, semua doa-doa terkabul segera. Antara hamba dan Sang Pencipta, semoga terijabah doa-doa hamba. Mantap. Nggak salah. Suaranya mantap, Bang. Bang, jadi itu bukan lagu yang nyanyi dengan
ajudan itu ya Bang ya? Bukannya itu Kalau justru itu lagu Arafah ya. lagu Arafah, Arafah. karena terlalu cepat ya antara zikir dengan Arafah, yang kebetulan Arafah itu pas momentumnya haji sebenarnya. Oh gitu. Tapi karena ada netizen yang bukan mengkoreksi lah ya, memberikan pendapat bahwa ini wakil wali kota kok kerjaannya nyanyi kan gitu. Iya. Saya jadi nggak enak kan. Udah saya tag aja bahwa itu tidak saya lanjutkan. Ya saya lebih konsen kepada pekerjaan-pekerjaan yang dipublikasikan. Ya mungkin netizen tersebut belum melihat ya kerja-kerja saya, Instagram saya atau media sosial saya. Bisa dikepoin lah nanti ya Bang. Iya bisa dikepoin lah ya. Ngapain saja ada pasti. Kerjaan saya bukan nyanyi, enggak. Iya. Nyanyi itu hanya sambilan saja dan hobi. Kan sebagai seorang manusia punya hobi ya. Wajar banget Bang. Hobi. Walaupun nyanyi itu bukan hobi. Hobi saya sebenarnya ngarang lagu itu, bukan nyanyinya, tapi ketika disuruh nyanyi ya siap juga. Siap lah. Baik Bang, tadi sudah jelas, jadi memang tidak ada maksud apa-apa di tag itu, dan memang kondisi saja ya Bang ya, dan diingatkan oleh netizen dan Abang terbuka gitu kan. Baik Bang, tadi ngomongin kuliah S1, Abang udah S3 belum sih Bang? Saya sudah S3 dari dulu, SD, SMP, SMA. Atau lagi kuliah lagi nggak Bang? Iya, ini kebetulan ada yang ngajak saya kuliah S2. Dari dulu pengen S2, cuman nggak berkesempatan. Dan kemarin ada tes S2 di UI dan saya ikut tes. Tesnya susah banget. Gampangnya 2, sisanya susah. Nah kalau susah jawabnya gimana Bang? Nah ini teman-teman nih, saya juga nggak tahu ya, mungkin karena tadi Rezeki anak soleh. Kita harus melihat tentang strategi dalam menjawab soal. Jadi Abang punya strategi nih, ceritain Bang, gimana Bang? Ceritanya nih, bagi teman-teman yang pengen S2, memang kalau soal matematika dasar dan apa istilahnya ya, bahasa gitu ya, itu memang dia kalau betul plus 4, kalau salah minus 1 kan gitu ya. Oh iya. Nah itu memang harus hati-hati. Iya. Kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris itu kan nggak ada minusnya. Sehingga ini soal bahasa Inggris ceritanya. Bahasa Inggris ya. Karena memang poinnya banyak di bahasa Inggris menurut saya. Poinnya di bahasa Inggris itu karena nggak ada minus, isi aja semuanya. Ya, jadi isinya itu saya kemarin isinya B semua, B dari atas sampai bawah B. Itu berapa soal? Saya lupa, ratusan soal ya. Dan itu Abang isi B semua? Saya isi B, tapi setelah itu naik ke atas lagi. Dari nomor 1 lagi? Khawatir kan kita waktunya terbatas. Ketika waktu terbatas itu kita nggak sempat ngisi, rugi karena dia nggak minus, sehingga kita harus jawab semua. Jadi dari 1 sampai nomor 100, 200. Masa nggak ada yang kena? Masa nggak ada yang kena gitu ya? Iya. Harus diisi dulu semuanya 1 sampai 200 itu. Misalkan B semua misalkan ya. Iya. Nanti baru naik ke atas satu-satu tuh, nomor 1, nomor 2 dibaca lagi. Kalau salah dihapus, ganti jawaban yang benar kayak gitu. Kalau nggak kekejar ya mau gimana lagi karena sudah kita isi. Ini luar biasa nih strateginya nih. Ya mudah-mudahan kemarin tuh lulus gara-gara mungkin jawabannya banyak yang B. Bukan karena wakil wali kotanya ya Bang? Mudah-mudahan bukan ya, karena memang Abang tuh tidak memanfaatkan itu, artinya ya udah ikut tes aja gitu kan. Dan ternyata punya strategi ikut tes. Tapi sebelum tes juga saya sebulan sebelumnya belajar. Oh iya. Ya, buku-buku yang saya pelajarin maupun di YouTube saya belajar gimana cara lulus S2 di UI. Oh gitu. Jadi nggak ada tuh karena wakil wali kota terusnya males-malesan gitu, nggak ada ya Bang? Nggak ada. Belajar. Nggak ada. Cuma pakai strategi. Harus strategi. Oh gitu. Kan nggak semua orang pinter bisa lulus. Gitu, kalau strateginya salah. Iya. Kayak teman saya SMA kelas 3 itu ranking 1 itu dia. Memang pinter banget. Tapi ketika salah strategi dia nggak masuk universitas negeri. Saya yang ranking 5 besar masuk. Gitu. Jadi memang kalau bicara ranking di sekolah sih Bang, hasil penelitian tuh untuk orang sukses itu ya tidak jaminan sih. Artinya 700 hasil penelitian 700 pengusaha di Amerika itu ternyata IPK-nya di bawah 3. Itu hasil penelitian, artinya tidak jaminan. Yang paling penting adalah kegigihan dia untuk mencari solusi. Nah, langsung nyambung nih Bang. Jadi
Ini bicara kesuksesan abang, bagaimana cara abang meraih sukses tadi. Tadi sudah diceritakan orang tua bagaimana, lalu nyambung sampai kuliah tadi S2 sekarang, semua dilalui dengan sukses. Kata kuncinya sukses. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara abang mendisiplinkan diri untuk meraih sukses itu, Bang? Kan nggak mungkin dong, karena kunci sukses, orang-orang sukses ini yang paling inti adalah dia mampu mendisiplinkan dirinya. Ini caranya gimana, Bang? Ya kalau saya pertama landasannya agama. Karena perintah Allah itu saya satu ayat yang ada di Al-Qur'an disampaikan bahwa Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Itu pegangan. Itu pegangan banget bagi saya. Sehingga bagi saya ketika saya ingin maju, saya harus berbuat lebih dari yang orang lain lakukan. Dan saya ternyata teori saya itu dikatakan oleh Kang Aher sebagai gubernur. Dia bilang, Mam, kamu tahu nggak bahwa kenapa Korea bisa lebih maju dari Jepang? Kata beliau ketika beliau ke Korea disampaikan bahwa ketika Jepang misalkan jam kerjanya 8 jam, Korea harus 10 jam. Gitu. Jadi harus berbeda. Harus lebih dari mereka. Jadi gimana kita bisa menyaingi kalau kerjanya sama atau lebih kurang, ya nggak bisa menyaingi mereka. Sehingga terjadilah Jepang sekarang kalah dengan Korea. Salah satunya adalah tentang jam kerja dan lain-lain sebagainya. Pola hidup dan sebagainya itu harus dipelajarin. Saya sering mempelajari, jangankan masalah kepintaran ya, masalah tinggi badan juga saya pernah pelajarin. Kenapa teman saya kok bisa tinggi ya? Iya, saya pernah belajar begitu. Saya waktu SMP itu nggak tinggi loh, agak gemuk, kecil gitu. Ini teman saya tinggi, apa kebiasaannya? Saya pelajarin. Abang cari referensi. Iya. Terus rambut saya nih dulu tuh jabrik, istilah Betawinya tuh diri ya. Jadi kalau tukang balon tuh lari gitu takut pecah. Saya pelajarin kenapa kok saya bisa rambutnya berdiri. Gitu. Ternyata tipe rambut saya tipe rambut kering. Saya cari referensinya gimana caranya supaya menjadi rambut yang tidak jigrik itu. Dan saya dapat, dan ternyata sekarang berubah. Jadi turun ya, Bang? Iya, jadi rebah lah gitu. Jadi ya kata orang Depok, rebahan. Jadi nurut gitu rambut. Kalau dulu nggak bisa disisir gitu. Gitu. Saya sampai pelajarin hal yang pengen saya tahu, saya cari sampai ketemu dan saya praktekkan dan ternyata terbukti gitu. Kuncinya adalah willpower atau kegigihan ya, Pak. Kegigihan itu. Iya. Nah, jadi berarti kan menjaga kekuatan atau kegigihan itu gimana, Bang? Kalau tadi saya tangkap, Abang secara tidak langsung menyebutkan karena saya gigih. Nah, menjaga kegigihannya gimana nih? Untuk terus tetap konsisten, untuk fokus dalam mencapai tujuan. Kalau bagi saya memang sebuah rutinitas atau kebiasaan saja ya. Dibuat menjadi sebuah kebiasaan. Bisa ala biasa kan gitu. Dalam peribahasa kan bisa ala biasa. Ya kalau kita biasa manja kan manja terus. Kalau kita biasa kerja keras, kita akan kerja terus. Jadi sebuah komitmen ya, komitmen pribadi untuk bisa terus bekerja keras. Ya kalau kita malas habis bangun subuh gitu, kelelahan tidur, ya mungkin tidur sebentar gitu tapi karena tidak terbiasa, akhirnya nggak bisa tertidur juga, tetap bangun lagi gitu. Nah ini masalah bisa ala biasa aja bagi saya sih seperti itu. Nggak ada hal yang harus begini dan begitu, nggak ada. Tapi termasuk dalam masalah sedekah. Jadi saya pernah nanya kepada seorang ustadz, kalau setiap sedekah itu pasti muncul di hati kita, di pikiran kita riya lah gitu ya. Saya pengen sedekah banyak biar orang pengen tahu gimana gitu. Termasuk kerja kan gitu. Sekarang dipublikasi bukan dalam rangka riya, tapi kata ustadznya biasakan sedekah sehingga nanti hal-hal yang muncul di hati kita, di pikiran kita ingin dilihat orang jadi terbiasa, tidak akan mau dilihat orang karena biasa saja kita ya udah mengalir saja seperti diluruskan air. Niat ya, Bang. Ya, akhirnya luruskan niat karena kebiasaan. Ya, tapi kalau cuma sekali-sekali pasti Anda akan tidak ikhlas. Tapi kalau terus-menerus baik dalam suka maupun dalam duka gitu ya, baik kita punya uang, kita nggak punya uang, tetap bersedekah, itu akan terbentuk keikhlasan kita dalam berinfak. 2 pertanyaan terakhir. Abang kayak jawab dari buku. Artinya dari buku apa yang saya baca. Itu sesuai sekali. Jadi gini, tadi Abang bilang, kok bisa sukses? Abang bilang, ya karena
harus ada yang beda dari yang lain. Jadi ada cerita Bang, boleh cerita dikit dong Bang? Boleh. Boleh cerita. Saya yang jawab, saya yang nanya sekarang. Jadi buku itu bercerita gini Bang, dia masuk ke dalam dia orang kota, pergi ke pedesaan. Masuk ke pedesaan, dia melihat sapi. Anak-anaknya kaget karena nggak pernah lihat sapi. Wih, ada sapi bentuknya begitu hitam putih. 1 kilo atau 2 kilo kemudian ketemu lagi, masih kaget. Seneng. 3 kilo ketemu lagi, 4 kilo ketemu lagi. Sampai akhirnya terakhir itu tidak ada rasa, biasa aja tuh sapi, ternyata begitu gitu Bang. Nah, dalam buku itu ceritakan bagaimana kalau seandainya sapi itu ungu warnanya. Pasti itu akan diingat seumur hidup karena beda sendiri. Gitu ya Bang. Iya. Nah, jadi tadi saya ingat cerita Abang tadi. Saya harus buat beda sedikit gitu kan dari yang lain. Sehingga kalau ibarat jarum dijatuhkan, kalau warnanya sama di ribuan jarum, itu nggak akan kelihatan tuh Bang. Tapi kalau dikasih warna sama Abang, mau jutaan, tapi warnanya, ini ada beda sedikit. Jadi kuncinya tadi yang saya tangkap, ketika melakukan sesuatu, harus ada sesuatu yang beda sedikit ya Bang. Iya. Beda tapi beda yang benar ya. Benar, itu. Tadi kalau sapi, tadi anak itu pulang, udah nggak diinget tuh Bang. Karena ya udah sapi begitu, gimana sama. Tapi kalau ada yang ungu, ini akan diingat seumur hidup mereka. Nah ini juga Abang kayaknya Abang praktekkan dalam hidup Abang. Terus yang kedua, tadi Abang cerita kunci sukses adalah disiplin. Ternyata kunci disiplin adalah menjaga kekuatan keinginan. Dan itu juga ternyata ada tuh Bang di buku. Ini kenapa sesuai saya nggak ngerti. Kuncinya memang harus menjaga kebiasaan gitu Bang. Ini luar biasa, saya nggak ngerti apakah Abang baca buku yang sama atau memang mengalir begitu aja Bang. Ngalir gitu aja. Ngalir Saya gitu belum aja pernah ya? baca buku itu. Saya tadi banyak baca buku tentang keislaman, tapi ada motivasi. Banyak baca buku berikutnya ada tentang usaha. Nggak ada tentang motivasi, nggak ada. Padahal itu yang sapi itu cerita bagaimana membranding loh Bang. Itu penting Bang. Jadi kalau misalkan Abang cerita usaha, itu kan penting tuh. Kita membuat produk. Nah itu harus ada brandingnya gitu kan. Iya. Nah salah satunya gitu, kalau orang lainnya warnanya hitam putih, kita jadi ungu gitu. Jadi diingat kayak asal beda gitu ya. Asal beda Bang. Tapi tadi tahu Bang, tapi ingat bedanya jangan beda ngaco. Iya, benar. Gitu Bang. Jadi terakhir Bang, cita-cita Abang yang belum dicapai apa? Yang pengen dicapai apa Bang? Ya, saya pengen buat film. Mau jadi bintang film? Enggak sih. Atau mau jadi sutradara Bang? Jadi sutradara. Sutradaranya. Pengen jadi sutradara film. Ya kalaupun jadi pemain hanya satu scene hanya figuran aja lah gitu ya. Pengennya begitu gitu. Mudah-mudahan terwujud Bang. Amin. Baik Bang, terus tadi pertanyaan terakhir dan ini yang terakhir banget. Sesuai dengan nama podcast kita, Ide Podcast Bang. Tadi Abang sudah menyebutkan program prioritas, tentu itu udah ada dalam aturannya, sudah dibukukan segala macam. Nah dalam kesempatan ini nih Bang, di luar dari itu semua, punya ide gak Bang yang terbaik untuk Kota Depok lebih maju? Ide ya? Iya, terserah Bang, mau idenya apa aja. Ya kalau saya ngelihat bahwa Kota Depok tuh punya potensi alam seperti situ dan sungai, serta peninggalan sejarah. Itu yang saya harap bisa saya gali, kami gali ya Pak Kiai dan saya bisa gali untuk menambah menambah keasikan bagi warga dalam dalam berkehidupan di Kota Depok, dan kita bisa menarik banyak orang mengenalkan Depok dengan sumber daya alam dan sumber budaya sejarah yang ada di Kota Depok. Jadi ujung-ujungnya meningkatkan PAD juga ya Bang? Ya, arahnya ke sana. Karena ya, kalau dibayangkan misalkan Ciliwung yang begitu bagus, indah, sekarang sudah mulai ada komunitas Ciliwung ya, dari mulai Arum Jeram,
tapi kita belum melihat kita bisa jogging track di sana, bisa bersepedahan di sana gitu ya. Situ sudah mulai bisa diperbaiki, tapi ke depan saya berharap bisa seperti ada floating market gitu ya. Di sana orang senang jadi orang Jakarta tuh udah bosen di Jakarta karena memang begitu-gitu aja ya. Tidak punya daya tarik. Dia hanya buatan ya. Kalau di Jakarta kan wisata buatan. Kalau kita tampilkan nggak usah jauh-jauh, jangan ke Bogor, ke Depok aja yang deket gitu. Dan penduduk Depok banyak banget. Banyak di Depok, banyak banget. Ada 23 situ dan 3 sungai yang menarik yang bisa dijadikan tempat nongkrong anak muda. Harapannya ke sana. Mudah-mudahan terwujud, Bang. Amin. Satu lagi itu budaya sejarah ya. Budaya sejarah kami punya rumah Cimanggis gitu ya. Kami punya Belanda Depok, punya situ Jembatan Panus dan sebagainya. Rumah Sipitung itu yang mungkin bisa dimunculkan ke depan menjadi daya tarik di Kota Depok. Alhamdulillah, terima kasih Bang. Dan luar biasa idenya meningkatkan PAD, membuat betah masyarakatnya dengan cara yang natural, menggarap yang natural, situ-situ mau diangkat, Ciliwung mau digali lagi, diperbaiki potensinya ya Bang. Amin. Mudah-mudahan terwujud. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Imam atas waktunya di tengah kesibukannya. Baik, Sobat Ide Podcast, demikian Ide Podcast kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share, juga subscribe. Patengin terus Ide Podcast. Ini ide gua, mana ide lu? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?